Pertama akan kita bahas yaitu tema. Pengertian tema. Tema merupakan gagasan pokok yang mendasari cerita dan memiliki kedudukan yang dominan, sehingga dapat mempersatukan unsur secara bersama-sama membangun sebuah karya sastra. Kemudian yang kedua, fungsi tema. Tema berfungsi untuk mempermudah seorang pengarang dalam menuliskan cerita, agar karangan yang dibuat tetap berada dalam tema cerita. Kemudian yang ketiga, jenis-jenis tema. Tema memiliki 5 jenis. Yang pertama yaitu tema jasmaniah. Tema jasmaniah adalah salah satu tema yang berkaitan dari sebuah permasalahan atau keadaan fisik seseorang, sehingga jenis ini dapat menyangkut pada hal yang bersifat dan yang berhubungan dengan manusia. Contohnya, tentang sebuah perasaan atau perasaan cinta. Terus yang kedua yaitu tema ketuhanan. Tema ketuhanan adalah salah satu tema yang berhubungan pada kekuasaan Tuhan dari semua aktivitas yang dilakukan oleh manusia, sehingga hal ini juga dapat dihubungkan pada makhluk ciptaan Tuhan. Contohnya, keajaiban pada saat penyembuhan penyakit. Yang ketiga yaitu tema sosial. Tema sosial adalah salah satu tema yang berkaitan pada masalah sosial dan dapat juga pada masalah pribadi yang alami pada setiap manusia, sehingga akan berkaitan pada masalah kehidupan masyarakat. Contohnya, masalah pendidikan dan interaksi manusia. Yang keempat, tema egois. Tema egois adalah salah satu jenis tema yang berhubungan pada sifat dan ego yang terdapat pada manusia, sehingga dapat berkaitan tentang reaksi pribadi. Contohnya, memaksakan ketamakan manusia dan kepasrahan manusia. Yang kelima, tema organik. Tema organik adalah salah satu tema yang dapat mencakup tentang moral dan dapat juga suatu hal yang berhubungan erat dengan moral pada dasar manusia, sehingga manusia dapat wujudnya hubungan antar manusia, contoh hubungan antara pria dan wanita. Kemudian cara menentukan tema. Kita dapat menentukan tema dengan cara yang pertama membaca keseluruhan cerita dan memahaminya. Kemudian, bacalah berulang-ulang cerita tersebut. Yang ketiga, setelah itu tentukan tokoh utama yang mengalami kejadian atau masalah. Yang keempat, tentukan masalah yang dihadapi tokoh utama tersebut. Biasanya, tema berkaitan erat dengan masalah. Selanjutnya, hubungan tema dengan unsur lainnya. Yang pertama, hubungan tema dengan tokoh penokohan. Yang pertama, hubungan tema dengan tokoh dan penokohan. Seperti dikemukakan sebelumnya, tema merupakan dasar dari cerita, gagasan sentral atau makna cerita. Dengan demikian, dalam sebuah karya fiksi, tema bersifat mengikat dan menyatukan keseluruhan unsur fiksi tersebut. Sebagai unsur utama fiksi, penokohan erat berhubungan dengan tema. Tokoh-tokoh cerita itulah terutama yang sebagai pelaku penyampai tema, secara terselubung atau terang-terangan. Adanya perbedaan tema akan menyebabkan perbedaan perlakuan tokoh cerita yang ditugasi menyampaikannya. Yang nomor 2, hubungan tema dengan latar. Menurut Nugriantoro, latar akan mempengaruhi tingkah laku dan cara berpikir tokoh, dan karenanya akan mempengaruhi pemilihan tema, atau sebaliknya, tema yang dipilih akan menurut pemilihan latar yang sesuai dan mampu mendukung. Nomor 3, hubungan tema dengan amanat. Menurut Kenny melalui Nurdiantoro, moral dan tema, karena keduanya merupakan sesuatu yang terkandung, dapat ditafsirkan, diambil dari cerita, dapat dipandang sebagai kemiripan. Namun, tema bersifat lebih kompleks daripada moral, di samping tidak memiliki nilai langsung sebagai sasaran yang ditujukan kepada pembaca. Moral dengan demikian dapat dipandang sebagai salah satu wujud tema dalam bentuk sederhana. Selanjutnya, amanat dalam cerita. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca, berupa nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan contoh atau teladan.
Amanat dalam sebuah karya sastra biasanya tersurat dan tersirat. Amanat yang tersirat merupakan amanat yang dijelaskan secara tertulis tapi dapat diketahui melalui alur cerita. Sedangkan amanat yang tersurat adalah amanat yang dijelaskan melalui kata-kata secara langsung. Amanat atau pesan berhubungan dengan nilai moral yang berkaitan dengan baik buruknya suatu perilaku. Moral dalam karya sastra biasanya mencerminkan pandangan hidup pengarang yang bersangkutan. Pandangannya tentang nilai-nilai kebenaran dan hal itulah yang ingin disampaikan ke pembaca. Selanjutnya, analisis kecenderungan tema dan amanat dalam kumpulan cerpen Kompas tahun 2015. Dalam bab ini kami menganalisis ada 5 judul cerpen. Yang pertama, cerpen Anak Ini Mau Mengunjungi Jakarta yang bertemakan kemiskinan dan memiliki amanat aspek terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesama manusia, lingkungan, sosial masyarakat. Yang kedua, cerpen Hakim Sarmin yang bertemakan ketidakadilan hukum dan memiliki amanat aspek terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesama manusia, lingkungan sosial masyarakat. Lalu cerpen Basa Basi yang memiliki tema kebasa-basian ucap saat di lingkungan kantor. Amanat aspek terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesama lingkungan sosial masyarakat. Nomor 4, cerpen Dua Penyanyi yang memiliki tema takdir kehidupan, memiliki amanat aspek terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sama manusia dan lingkungan sosial masyarakat. Selanjutnya, cerpen Lidah Kentut Reptil, tema keinginan, amanat aspek Tuhan Maha Esa, sesama manusia, lingkungan dan sosial masyarakat.